Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أرسله بالحق بشير ونذير بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله أما بعد عباد الله hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa, kita berada di tempat yang Allah muliakan, Baitullah, Masjid Allah. Otomatis insya Allah kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga ba'da maghrib ini kita masih diberikan dengan langkah menuju tempat ibadah salat maghrib berjamaah, masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan perintah, dan itu merupakan salah satu karunia yang sangat besar bagi kita dan rahmat Allah yang masih diberikan kepada kita. Semoga kehadiran kita di masjid ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada paduka alam, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya, hingga kita insya Allah akan termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tema pada kesempatan ba'da maghrib ini meneladani Nabi Ismail alaihissalam berbakti kepada orang tua. Bagaimana ya kita menteladani Nabi Ismail yang berbakti kepada orang tuanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menikah dengan Sayyidah Hajar. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah memiliki istri, yakni yang bernama Sayyidah Syarah. Namun di umur pernikahannya yang terbilang tua, ya sudah usia lanjut, namun tak kunjung dikaruniai anak. Maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dianugerahkan kepadanya seorang anak yang termasuk anak yang soleh.
Maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan dengan memberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang amat sabar, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita simak ayatnya, kisah Nabi Ismail alaihissalam yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita awali dengan Quran surat As-Saffat surat 37 ayatnya 100 sampai 110. Surat 37 surat As-Saffat surat 37 ayat 100 sampai 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Fabashsharnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelimpisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Sadaqallahul adzim. Ayat-ayat ini mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dalam perantauan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi seorang anak yang soleh, seorang anak yang taat serta dapat menolongnya dalam menyampaikan dakwah dan mendampinginya dalam perjalanan dan menjadi kawan dalam kesepian.
tentu kehadiran anak itu sebagai pengganti dari keluarga dan kaumnya yang ditinggalkannya. Permohonan Nabi Ibrahim ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, disampaikan berita gembira bahwa Allah Azza wa Jalla akan menganugerahkan kepadanya seorang anak laki-laki yang punya sifat yang sangat sabar. Ketika Nabi Ibrahim memohon, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Wabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah mengijabah doanya. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Sifat sabar itu muncul pada waktu ketika Nabi Ismail sudah mulai balik. Karena pada saat anak-anak ya sedikit sekali didapati sifat-sifat seperti sabar. Jadi kalau anak-anak itu akan sedikit sekali didapati sifat-sifat sabar, tabah, dan lapang dada. Ya. Buktosna kan ketika nyata pun anaknya mengalit, ketika ada makanan kan ente sabar ngantosan heula, sikat kan gitu. Teterang nusa, yang penting dia lihat makanan, ambil aja, gitu kan. Nah itu jadi belum ada, ya itulah kenapa harus ada balik itu sampai dewasa, sampai dia berpikir. Nah sifat sabar itu muncul pada waktu dia balik itu sampai. Karena pada saat masa anak-anak ya sedikit sekali didapati sifat-sifat seperti sabar, tabah, dan lapang dada. Nah, anak remaja itu ialah Nabi Ismail alaihissalam, anak laki-laki pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya bernama tadi Sayyidah Hajar, istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah kelahiran Nabi Ismail, maka Siti Sarah pun akhirnya mengandung dan lahirlah yang kedua yaitu Ishak. Jadi Nabi Ishak lahir ya sesudah Ismail alaihissalam. Nah, tentu kisah ini akan menjadi salah satu inspirasi ya bagi kita bahwa kalau kita sudah kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara medis ya sudah diponis bahwa ini sudah tidak akan bisa punya anak lagi. Tapi begitu Allah banyak. Maksudnya tidak seperti itu. Tapi ketika memohon kepada Allah supaya diberikan anak yang soleh, Allah akan berikan. Ya, ketika orang tersebut benar-benar mendapat keyakinan yang penuh, ketauhidan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin ya orang itu akan dianugerahkan seorang anak. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, langsung diberi nama Ismail itu oleh malaikat ya, karena dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui arti daripada Isma itu didengar. Ya, kata-kata orang Arab kan Isma' jayidan. Isma' jayidan, dengarkan baik-baik kan gitunya. Maka namanya Ismail, doa yang didengar. Gitunya. Ismail teh, doa yang didengar, Ismail.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan selanjutnya pada ayat selanjutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nah, ininya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali berturut-turut menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, kepada Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Qala, Nabi Ismail berkata, menjawab, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'maru. Karena mimpi seorang nabi itu adalah perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail berkata, ya abati if'al ma tu'maru. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapati aku, insyaallah engkau akan mendapati aku minas sabirin, di antara orang-orang yang sabar. Nah, dari ayat inilah ya kemudian menjadi ya syariat kurban ya. Karena ada kata-kata inna hadza lahuwal balagul mubin. Punten ayat 108-nya nya wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya di salawat Nabi Ibrahim nya. Pujian nanti di dalam salawat. Dan juga keabadiannya dalam syariat untuk menyembelih kurban. Gitu. Kemudian itulah jawaban anak yang soleh. Lamun budak ayeuna jika nanti ketika bapak ngimpi cenah dipencit, tuh eta mengimpi Pak, bapak mun bisa mah bapak heula teh geus kolot bapak mah. Geus bau taneuh. Mun bisa mah bapak heula. Ari budak ngora malah panjang lengkah, bapak mah geus deukeut ka kuburan. Tapi Nabi Ismail tidak berkata seperti itu. Ya Allah, wahai bapakku, ya abati, wahai bapakku, if'al, tidak mau ya, silakan kerjakan ma tu'maru, apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ayat ini menerangkan ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam karena Allah memerintahkan kepadanya agar menyembelih anak satu-satunya sebagai korban di sisi Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ketika itu Ismail mendekati masa baligh atau masa remaja karena biasa di piwaran. Satu tingkatan umur sewaktu anak dapat membantu pekerjaan orang tuanya. Menurut Al-Farra, usia Nabi Ismail pada saat itu 13 tahun. Nabi Ibrahim dengan hati yang sangat sedih memberitahukan kepada Ismail tentang perintah Allah yang disampaikan kepadanya melalui mimpi. Jadi mimpinya para nabi itu wahyu. Dia meminta pendapat anaknya mengenai perintah itu. Perintah Allah itu berkenaan dengan penyembelihan diri anaknya sendiri yang merupakan cobaan yang besar bagi orang tua dan anaknya. Ya saha tuh itunya saha anu tega mencit budak gitunya.
Sesudah mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi Ismail dengan segala kerendahan hati berkata kepada ayahnya agar melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadanya. Dia akan taat, rela dan ikhlas menerima ketentuan Allah serta menjunjung tinggi segala perintah Allah dan pasrah kepada Allah. Ismail yang masih sangat muda itu mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia tidak akan gentar menghadapi cobaan itu, tidak akan ragu menerima qada dan qadar Allah. Dia dengan tabah dan sabar akan menahan derita penyembelihan itu. Sikap Ismail sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail di dalam surat 19 surat Maryam ayat 54. Coba dibuka dulu ini di surat 19 surat Maryam. Surat Maryam ayatnya 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 5455. Wadhkur fil kitab Ismail. Wadhkur fil kitab Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. Sadaqallah. Sangat jelas sekali ya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya sampai-sampai memuji dalam Quran ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakan wazkur dan ingatlah, ceritakanlah wahai Muhammad fil kitab, di dalam kitab ya, di dalam Al-Qur'an Ismail, mengenai Nabi Ismail alaihissalam. Innahu kana sadiqal wa'di, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, sadiqul wa'dil amin ya. Dan hari Nabi Muhammad mengaku amin, sadiqul wa'dil amin. Jadi benar dalam janjinya dan amin, amanah. Ya. Sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan Nabi Ismail adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Wa kana, dan keadaan Nabi Ismail itu
ya'muru ahlahu bis salat, memerintahkan, menyuruh ahlinya, maksudnya ahli di sini keluarga dan umatnya. Jadi sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud ahli ialah keluarga dan umatnya. Untuk sholat dan menunaikan zakat. Jadi perintah sholat itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi perintah sholat itu termasuk kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kan itu dalam ayatnya jelas. Dan dia menyuruh keluarganya dan menyuruh umatnya untuk sholat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Wa kana inda rabbihi mardiyya. Radiyatan mardiyah. Tanya. Mardiyah. Radiyatan mardiyah. Orang-orang yang ridho dan diridhoinya. Nah, jadi jelas ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatannya kepada orang tua dan ketaatannya kepada perintah Allah itu sampai Allah Subhanahu wa taala memuji dalam ayat ini. Oleh karena itu ya Nabi Ismail sebagai suri tauladan bagi seorang anak yang soleh, taat terhadap orang tua. Kemudian kita lanjutkan tadi ya surah As-Saffat ayat 103-nya, tatkala keduanya sudah pasrah, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya sudah pasrah kepada Allah dan tunduk atas segala kehendaknya, kemudian Ismail berlutut dan menelungkupkan mukanya ke tanah, berlutut dan menelungkupkan mukanya ke tanah sehingga Nabi Ibrahim tidak melihat lagi wajah anaknya itu. Ismail sengaja melakukan hal itu agar ayahnya tidak melihat wajahnya. Dengan demikian Nabi Ibrahim bisa dengan cepat menyelesaikan pekerjaan yaitu menyembelihnya. Kemudian Nabi Ibrahim mulai menghunus pisaunya untuk menyembelihnya. Pada waktu itu datanglah suara malaikat dari belakangnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim mengatakan bahwa tujuan perintah Allah itu dengan melalui mimpi itu sudah terlaksana dengan ditelungkupkannya Ismail untuk disembelih. Tindakan Ibrahim itu merupakan ketaatan yang tulus ikhlas kepada perintah dan ketentuan Allah sesudah malaikat menyampaikan wahyu itu. Ya. Karena dalam ayatnya wa nadainahu ayya Ibrahim. Nah, itunya. Dari ayat 104-nya ketika Nabi Ismail akan disembelih, kemudian ada suara di belakang Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu suara malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan ya bahwa kami memanggil dia ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesudah malaikat menyampaikan wahyu itu ya ini, maka keduanya bergembira dan mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkan kenikmatan dan kekuatan jiwa untuk menghadapi ujian yang sangat berat itu. Kepada keduanya Allah memberikan pahala dan ganjaran yang setimpal karena telah menunjukkan ketaatan yang tulus dan ikhlas. Mereka dapat mengatasi perasaan kebapaan semata-mata untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba. Hanya perasaan bapak ketika Masya Allah. Menurut riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
tatkala Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk melakukan ibadah sa'i, datanglah setan menggoda. Setan mencoba berlomba dengannya ketika berlari-lari kecil sa'i-nya. Tetapi Ibrahim berhasil mendahuluinya sampai ke Jumrah Aqabah. Setan menggodanya lagi. Tetapi Ibrahim melemparinya dengan batu 7 kali hingga dia lari. Lempar jumroh. Pada waktu Jumratul Wusta, datang lagi setan menggodanya. Tetapi dilempari oleh Ibrahim 7 kali. Kemudian Ibrahim menyuruh anaknya menelungkupkan mukanya untuk segera disembelih. Ismail waktu itu sedang mengenakan baju gamis panjang yang berwarna putih. Dia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, tidak ada kain untuk mengkafaniku kecuali baju gamisku ini. Maka lepaskanlah supaya engkau dengan gamisku dapat mengkafaniku." Maka Nabi Ibrahim mulai menanggalkan baju gamis itu. Tapi pada saat itulah ada suara di belakang Nabi Ibrahim menyuruhnya, "Ayya Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya." Kamu sudah melaksanakan dengan jujur mimpimu. Nabi Ibrahim segera berpaling, tiba-tiba seekor domba putih ada di hadapannya. Cenah kitu eta teh. Itu menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Digentosku itu sembelihan yang besar. Ya. Sesungguhnya ini adalah benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadzainahu bi dzibhin azim. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Nah, jadi sunat nama nu besar gitunya kurban teh. Itu. Baik, kita cut dulu ya. Kita salat dulu. Salat. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Dalam surat 37, surat As-Saffat ayat 107. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang sangat besar. Pada ayat ini ditegaskan bahwa apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam itu merupakan batu ujian yang amat besar. Memang hak Allah untuk menguji hamba yang dikehendakinya dengan bentuk ujian yang dipilihnya berupa beban dan kewajiban yang berat. Bila ujian itu telah ditetapkan, tidak seorang pun yang dapat menolak dan menghindarinya. Namun tentu di balik cobaan-cobaan yang berat itu terdapat hikmah dan rahasia yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Nabi Ismail yang semula dijadikan kurban untuk menguji ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam itu diganti oleh Allah dengan seekor domba besar yang putih bersih dan tidak ada cacatnya. Peristiwa penyembelihan kambing yang oleh Nabi Ibrahim ini yang dijadikan yang menjadi dasar ibadah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qarraba yuqarribu kurbanan, qaribun, dekat ya, mendekatkan diri. Kemudian dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ibadah kurban ini dilaksanakan pada hari raya kurban, Idul Adha, atau pada hari-hari tasyrik ya, 3 hari berturut-turut sesudah hari raya kurban, yakni tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi hewan kurban terdiri dari binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Itu disyaratkan
binatang kurban itu tidak cacat badannya, tidak sakit, dan cukup umur. Karena penyembelihan binatang untuk kurban ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dan berkurbanlah sebagai ibadah dan sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan diisyaratkannya ibadah kurban ya dalam agama kita, agama Islam, maka peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya akan tetap dikenang selama-lamanya dan diikuti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kurban juga menyemarakkan agama Islam karena daging-daging kurban itu dibagi-bagikan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat miskin. Artinya apa yang telah menjadi ya kisah dalam ayat ini kemudian menjadi syariat oleh umat, dijadikan syariat oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat pun ya, sampai datangnya hari kiamat pun ini tidak akan pernah berhenti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik harta di akhir zaman itu disebutkan oleh Rasul adalah kambing. Sebaik-baik harta di akhir zaman adalah kambing. Kenapa Rasul sampai seperti itu? Karena mungkin ya tidak banyak orang sekarang yang melirik kepada domba dan kambing. Padahal itu merupakan komoditas yang setiap tahun disembelih. Bahkan bukan setiap tahun ya. Setiap hari kan ada sate kambing, gulai kambing, ya, kambing guling dan sebagainya. Kambing hitam, kambing hitam kan. Artinya bukan hanya sekadar untuk sarana ibadah ya, penyembelihan kurban, akan tetapi untuk protein, nilai gizi bagi kesehatan kita sebagai manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istilah nama makanan favorit nate kan daging kambing paha belakang gitu. Sehingga ketika dina nasi kebuli itu kambing, potongan daging kambing wes agung-agung kieu blek paha kambing itu dibagi tiganya plak. Nah, itu tentu ya bagi kita suri tauladan Nabi Ismail ini tadi ada yang sangat menarik bahwa Nabi Ismail ya dalam surat tadi, surat 19 ayat 54, bahwa Nabi Ismail itu memerintahkan sholat kepada keluarganya. Nah berarti memang ciri orang-orang yang soleh yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagaimana ahli kitab terdahulu. Jadi ahli kitab terdahulu itu mereka ya mendapatkan gelar kesolehan dari Allah Subhanahu wa taala dengan 7 kriteria. Ya. Yang pertama, ummatun qaimatun adalah umat yang lurus, tegak lurus, maksudnya jujur. Kemudian yatluna ayatillah, senantiasa membaca ayat-ayat Allah, yatluna ayatillahi ana al-lail. Jadi ketika di waktu malam baca Quran, baca kitab maksudnya, ayat-ayat Allah kan intinya. Ahli kitab pun mereka membaca ayat-ayat Allah. Baik itu Taurat, baik itu Zabur, Taurat atau Injil yang dibaca oleh para ahli kitab. Ummatun qaimatun,
kemudian yatsluna ayatillahi ana al-lail, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah wahum yasjuduna, mereka senantiasa bersujud kepada Allah, artinya salat malam. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, kekuatan keimanan kepada Allah dan kekuatan kepada hari akhir. Ya, kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, senantiasa menyuruh perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah daripada kemungkaran. Kemudian yang ketiga wa yusari'una fil khairat, mereka cepat kepada kebaikan. Maka Allah katakan wa ulaika minas solihin, mereka itulah orang-orang yang soleh. Artinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah doa kepada Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak yang soleh, ciri-ciri soleh pun ya tentu kita harus memahaminya, karena kita pun ingin mengikuti jejak langkah orang-orang yang soleh. Ya, kita perhatikan surat Ali Imran, surat 3. Surat Ali Imran, surat 3. Ayat 113-114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas solihin. Wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una khairati wa ulaika minas solihin. Sadaqallahul azim. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud salat.
Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Shadaqallah. Dalam tafsirnya ayat ini, ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi adalah suatu kaum yang mempunyai sifat dan perbuatan yang buruk. Antara lain mereka kafir kepada ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Tetapi mereka tidak semua sama. Jadi mereka semua tidak sama. Ada di antara mereka yang beriman kepada Allah, bahkan mempunyai sifat ummatun qaimatun, yakni golongan yang berlaku lurus atau jujur, yakni golongan ahli kitab yang memeluk agama Islam. Maksudnya ummatun qaimatun, dia berlaku lurus, dia jujur, dia masuk Islam. Jadi ada di antara mereka yang beriman, sekalipun kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Di antara orang-orang Yahudi yang beriman, ya, disebutkan yaitu Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sa'id, kemudian Usaid bin Ubaid, ya, dan kawan-kawannya, wa ikhwanihim, dan kawan-kawannya. Itu semua adalah kawan-kawannya orang-orang Yahudi dari ahli kitab yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi mempunyai sifat kebenaran dan keadilan. Kemudian yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Quran dengan tekun dan penuh perhatian pada waktu malam yang diawali dengan terbenamnya matahari dan diakhiri dengan terbitnya fajar. Jadi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Tidak seluruhnya sama, ahli kitab pun ada yang beriman kepada Allah, ada yang soleh, itu kan. Kemudian ketika orang tidur nyenyak, mereka ahli kitab yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mereka juga sujud, mengadakan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat malam teh memang tadi teh ageringan. Ternyata Nabi Ismail pun memerintahkan sholat kepada umatnya. Karena orang-orang Yahudi teh kasaha kan Nabi Ibrahim, mereka pun. Tapi oleh karena bahasa Ibrani jadi Abraham. Ibrahim jadi Abraham. Sulaiman jadi naon? Solomon. Yusuf, Yosef. Musa, Moses. Lain Musa. Moses. Jadi mereka pun mengakui kebenaran Al-Quran. Sehingga orang-orang Yahudi yang jujur, yang benar, mereka masuk Islam. Jadi ya ini golongan ahli kitab yang telah memeluk agama Islam. Mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu malam. Kemudian mereka pun bersujud. Kemudian mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dengan iman yang sesungguh-sungguhnya. Iman yang tidak dicampur dengan kemunafikan. Iman yang tidak dicampur dengan kezoliman, kesyirikan. Keimanan yang hakiki, keimanan yang kuat. Jadi walam yalbisu bidzulmin. Mereka tidak mencampur adukan keimanan dan kezoliman. Kemudian mereka
Ya, beriman kepada Allah berarti beriman pula kepada yang wajib diimani dan dipercayai merupakan rukun iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada para kitab-kitab samawi, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Beriman pula kepada hari akhir. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Berarti menjauhi segala macam maksiat. Jadi kan kalau seseorang sudah masuk kepada kategori rukun iman, dia akan menjauhi segala kemaksiatan. Karena dia beriman. Yakin dia akan dihisab. Yakin dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Karena yakin apabila mereka berbuat maksiat di dunia, mereka diazab di hari kemudian dan mereka mengadakan kebajikan karena mengharap pahala dan keridhaan Allah. Setelah mereka menyempurnakan diri dengan sifat-sifat dan amal perbuatan yang baik seperti tersebut tadi, mereka juga berusaha untuk menyelamatkan orang lain dari kesesatan, membimbing mereka kepada jalan kebaikan dengan amar ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf. Jadi ada action. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh, ya, membimbing, menyelamatkan orang lain dari kesesatan, membimbing mereka kepada jalan kebaikan dengan amar ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar yang dilarang agama dengan jalan nahi munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Selanjutnya, yang terakhir, mereka secara bersama-sama dan berlomba-lomba mengadakan berbagai kebajikan. Wa yusari'una fil khairat. Oleh karena mereka telah memiliki sifat-sifat mulia dan amal baik seperti tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka kepada golongan orang-orang soleh. Wa ulaika minas solihin. Jadi bisa juga ya dijadikan kategori ciri-ciri orang yang soleh teh kitu, artinya teh cicing. Jalma nu soleh teh cenah cicingeun, lain eta mah tenggar kalongeun cek Sunda. Apa disentaka? Cicing eta. Jadi nu soleh teh sanes nu cicing lain. Tapi nu soleh teh anu ciri-cirinya tetap dia beramal sebagaimana amalan-amalan orang ahli kitab terdahulu. Karena disebutkan oleh Allah, wa ulaika minas solihin, mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Ismail alaihissalam ternyata ya memerintahkan kepada keluarga dan umatnya untuk melaksanakan sholat. Jadi perintah sholat itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa kan ada dalam ayatnya. Carilah cenah oleh kalian berdua kata Allah sebuah rumah. Kemudian rumah itu jadikan olehmu untuk tempat sholat. Itu kepada Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun. Perintah Allah kepada mereka untuk mencari sebuah rumah untuk dijadikan tempat sholat. Nah, jadi Muslim itu berserah diri kepada Allah itu, melaksanakan perintah-perintah Allah itu sudah terdapat ya dalam kitab-kitab samawi, kitab-kitab terdahulu, dan memang mereka pun sholat. Cuman kaifiat dalam tata cara dalam sholatnya mungkin agak berbeda dengan kaifiat tata cara sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya sebagaimana Allah firmankan, kita ini sejak dahulu, misalnya umat Islam itu sejak dahulu sudah dinamakan Islam. Di zaman Nabi Ibrahim kene geus Islam. Islam itu bukan hanya sekedar kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu penyempurna, Islam itu sudah dahulu. Itunya sebagaimana Allah firmankan, kita buka satu ayat lagi, surat 22 ayat 78.
Ya, ayat terakhir ya. Ya, surat 22 Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajahidu billahi rabbul jihad. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasul Wasammahumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakunna rasul liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan untukmu dalam agama kesukaran. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul atau Muhammad itu menjadi saksi atau dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka kamu laksanakanlah sholat dan kamu tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Shadaqallah. Shadaqallah. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jihad di sini adalah perjuangan. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Dia telah memilih kamu dan
tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu. Jadi mu di sini adalah khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Allah telah menamakanmu orang-orang muslim sejak dahulu. Jadi huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hada. Dia, Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam kitab Al-Quran ini, agar Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Jadi kalau dalam ayat ini ternyata Nabi Muhammad akan menjadi saksi, dan kita pun sebagai umatnya akan menjadi saksi sebagai saksi atas segenap manusia. Dalam tafsirnya hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini mengenai tidak ada kesukaran dalam agama. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda bahwa agama Islam itu mudah. Orang-orang yang memberat-beratkan beban dalam agama akan dikalahkan oleh agama sendiri. Sebagaimana ya tersebut riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang memberatkan agama kecuali agama itu akan mengalahkannya. Karena itu kerjakanlah dengan benar, dekatkanlah dirimu, gembirakanlah dan mohonlah pertolongan di pagi dan petang hari serta waktu bepergian awal malam. Riwayat Bukhari. Wa ma ja'ala alaikum fiddin min haraj. Kemudian Rasulullah SAW pernah memberikan suatu peringatan yang keras kepada satu golongan yang memberatkan beban dan agama, sebagaimana yang tersebut riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sesuatu lalu beliau meringankannya. Lalu sampailah hal yang demikian kepada beberapa orang sahabat beliau, seolah-olah mereka tidak menyukainya dan meninggalkannya. Maka sampailah persoalan itu kepada beliau. Beliau lalu berdiri berpidato dan berkata, apakah gerangan keadaan orang-orang yang telah sampai kepada mereka tentang suatu perbuatan yang aku meringankannya, lalu mereka tidak menyukainya dan meninggalkannya? Demi Allah, kata Rasul, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu di antara mereka tentang Allah dan orang yang paling takut di antara mereka kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim. Kemudian diriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat Rasul ingin menandingi beliau, sehingga ada yang berkata, aku akan puasa setiap hari. Yang lain lagi berkata, aku tidak akan mengawini perempuan. Maka sampailah hal itu kepada Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apakah gerangan keadaan orang-orang yang telah mengharamkan perempuan, mengharamkan makan dan tidur? Ketahuilah, sesungguhnya aku sholat dan aku tidur. Aku berpuasa dan berbuka, serta menikahi perempuan-perempuan. Barang siapa yang membenci kepada sunnahku, maka ia bukanlah termasuk umatku. Ini tafsir daripada huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Jadi agama itu mudah, tidak sulit, tidak sukar. Nah, jadi dengan keterangan hadis-hadis ini, nyatalah bahwa agama Islam adalah agama yang lapang, meringankan beban, tidak picik dan tidak mempersulit. Seandainya ada praktek dan amalan agama Islam yang memberatkan, picik dan sempit, maka hal itu bukanlah berasal dari agama Islam, tetapi berasal dari orang yang tidak mengetahui hakikat Islam itu sendiri. Jadi sangat jelas di sini, ya, bahwa agama Islam itu
Mudah. Jadi aya anu ngabot-abotkeun teh eta teh mungkin belum sampai kepada mereka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahkan basyir cenanya gembirakanlah. Jangan ditakut-takuti. Kemudian mudahkanlah, jangan dipersulit. Yasir wala tu'asir. Mudahkan, jangan kau persulit. Nah, kemudian tafsir mengenai millat abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakunur rasul syahida. Dalam kehidupan sehari-hari terlihat masih banyak kaum muslimin yang belum memahami dengan baik tujuan Allah menurunkan syariatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah mensyariatkan salat dengan tujuan agar manusia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi sebagian kaum muslimin merasa berat mengerjakan salat yang 5 waktu itu. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa salat itu mengganggu waktu berharga bagi mereka. Nya ada memang buktosnya. Jadi lah keur pibatieun mah da poho pi salateun gitu keweh heula. Itu nya. Demikian pula pendapat mereka tentang ibadah-ibadah lainnya. Kemudian Allah menerangkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sesuai dengan agama Ibrahim, nenek moyang bangsa Arab, dan kedua agama itu sama-sama bersendikan ketauhidan. Seakan-akan Allah memperingatkan kepada bangsa Arab waktu itu, wahai bangsa Arab, kamu mengaku memeluk agama yang dibawa nenek moyangmu Ibrahim. Karena itu ikutilah agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang berasaskan tauhid, tidak ada kesempitan dan kepicikan di dalamnya. Dan Allah menamakan orang-orang yang memeluk agama tauhid ini dengan muslim, orang yang berserah diri, muslim tiba heula oge. Kemudian dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi di hari kiamat atas umatnya. Maksudnya ialah dia bersaksi bahwa ia telah menyampaikan risalah Allah kepada mereka, menyeru mereka agar beriman kepada Allah dan agar mereka tetap berpegang teguh kepada agama Allah serta beribadah kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan kaum muslimin menjadi saksi atas segenap manusia di hari kiamat. Maksudnya ialah mereka telah melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas mereka, yaitu mereka telah menyeru manusia agar beriman, menyampaikan agama Allah, melakukan tugas yang dibebankan Allah dan Rasulnya kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Urang, intinya kan orang kan ketika kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berarti dakwah ilallah, ya, ketika kita mendakwahkan kembali itu adalah mengajak untuk berserah diri sekaligus untuk menjadi saksi. Jadi kenapa Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi kelak di akhirat? Karena telah melaksanakan perintah penyempurna. Jadi sangat relevan itu sampai hari kiamat. Kemudian perintah Allah, fa'aqimus salata wa atuz zakat wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua perintah Allah yang disebutkan dalam ayat ini dapat dilaksanakan dengan baik agar umat Nabi Muhammad tidak ditugaskan menjadi saksi terhadap manusia pada hari kiamat, dapat melakukan prasaksian itu dengan sebaik-baiknya. Maka Allah memerintahkan kepada mereka, satu, selalu melaksanakan sholat yang 5 waktu, karena sholat menjauhkan manusia dari perbuatan keji dan mungkar dan merupakan penghubung yang kuat antara Rabb yang disembah dengan hambanya. 2, menunaikan zakat agar dapat membersihkan jiwa dan membersihkan harta, agar mempersempit jurang di antara si kaya dan si miskin. Yang terakhir, berpegang teguh kepada tali agama Allah dengan tali Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka dialah Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Mudah-mudahan kita mendapatkan, ya,
perlindungan dari Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ayat-ayat yang sudah dibacakan menjadi pengingat bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih. Samaikumum, ya Allah telah memilih kita untuk mengerjakan perintah-perintahnya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.